Oke, kita lanjut ke keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa disingkat sebagai K3. Di K3 ini, kita lihat dulu lambang K3 yang kalian tahu seperti ini ya, kalau di baju-bajunya yang kerja di Pertamina atau di mana pun pasti punya lambang ini. Yang pertama arti maknanya kalau tanda palang ini adalah bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Nah, maknanya roda gigi ini ada 11 ya. Maknanya roda gigi adalah bekerja dengan kesetaraan jasmani dan rohani, dan 11 adalah karena dia ada 11 bab Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Maaf, dan itu ada warna putih yang berarti bersih dan suci, dan kenapa ini warna hijau adalah artinya selamat, sehat, dan sejahtera. Nah, pengertiannya dari keselamatan kerja adalah ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Sedangkan untuk kesehatan kerja itu bagaimana ada penyelenggaraan dan pemeliharaan derajat yang setinggi-tingginya dari kesehatan fisik, mental, dan sosial dari tenaga kerja. Oke, dan ini adalah peraturan yang terkait dengan K3. Kalian bisa baca sendiri kalau tentang peraturan, kalau kalian mau tahu ya. Kalau nanti sudah kerja dan kalian menjadi uh, seorang operator atau apa, kalian harus mempelajari peraturan-peraturan yang terkait dengan K3 ini. Kalian harus tahu hak kalian apa. Untuk bekerja di situ kalian ada hak K3-nya ini ya. Jadi tujuannya K3 adalah untuk melindungi dan menjamin bahwa setiap tenaga kerja itu keselamatannya terjaga ya. Dan kemudian dia menjamin untuk setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Dan juga meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Karena kalau kalian jadi pekerja terus kalau mengalami kecelakaan kerja, itu juga pasti akan berpengaruh kepada produktivitas perusahaan kan ya. Oleh karena itu, kenapa ada K3, dan tolong untuk kalian nanti kalau kerja, tolong patuhin K3-nya. K3 ini nggak main-main ya. Oke, kita kalau di insiden ketiga ini kita dibagi menjadi dua, yaitu kecelakaan kerja dan near miss. Kalau kecelakaan kerja berarti adalah insiden yang menyebabkan kalian itu cedera atau penyakit akibat kerja atau kefatalan, yaitu kematian. Kalau yang near miss ini berarti hampir celaka, dia tidak menyebabkan apa-apa ya, tapi itu hampir saja terjadi. Kayak misalkan ini kalau nggak diselamatkan maka akan terjadi kecelakaan kerja di sini ya kan. Oke, nah hierarki dari piramida K3 keselamatan kerja ini seperti ini, bahwa setiap terjadi satu kecelakaan fatal, dalamnya terdapat 10 kecelakaan ringan sebelumnya, dan di dalamnya terdapat 30 insiden yang menimbulkan kerusakan alat atau bahan sebelumnya, yang di dalamnya terdapat 600 near miss atau hampir celaka sebelumnya. Maksudnya dari piramida keselamatan kerja ini apa? Yaitu kita harus mulai dari bawah sini untuk mengeliminasi segala near miss ini agar kita tidak sampai pada satu kecelakaan fatal. Oke, kira-kira penyebabnya kecelakaan kerja itu apa saja? Penyebab dasarnya kalau kita nggak ada prosedur atau aturan. Ya pokoknya kerja aja lah sesuka-suka gue gitu. Wah, itu bahaya ya. Kemudian kurangnya sarana. Ini kalian kalau kerja kalian harus benar-benar tanya ke perusahaan itu sarananya ada atau enggak. Dan kurangnya kesadaran dan kurangnya kepatuhan. Nah, kadang nih perusahaan sudah punya SOP dan kalian nggak patuh sama SOP, itu akhirnya menyebabkan kecelakaan kerja. Penyebab nggak langsungnya ada faktor pekerjaan atau faktor pribadi. Misalkan kalian habis putus dari tunangan kalian atau dari pacar kalian, terus kalian terpengaruh, kemudian kalian sambil ngebubut kalian melamun, nah itu bahaya, gitu bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Penyebab langsungnya ada kondisi tidak aman atau tindakan tidak aman yang dilakukan uh, oleh pekerja tersebut. Kemudian kecelakaan kerja uh, itu bisa kontak dengan bahaya atau menyebabkan kegagalan fungsi. Kerugiannya adalah dia manusianya bisa cedera, mesin alatnya bisa rusak, material atau bahannya rusak, produksi gagal, lingkungannya juga
tercemar atau rusak ya. Nah, teori gunung es, kalau kalian mau tahu teori gunung es itu, kalau gunung es yang kelihatan cuman seumpet, tapi sebenarnya dia di bawahnya adalah dalam bentuk gunung. Makanya yang kelihatan adalah kita ada biaya langsung, biaya pengobatan, dan biaya kompensasi ya. Kerugiannya mungkin yang kelihatan 1 juta, tapi sebenarnya yang biayanya di bawah itu yang banyak, kerusakan alat mesin, bangunan, bla 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 ini. Ada biaya lembur, biaya ekstra pengawas, waktu untuk administrasi. Ini yang harus kita lihat ya. Kita harus lihat ini yang dinamakan teori gunung es. Jadi kalian harus melihat sesuatu tidak hanya berdasarkan yang kelihatan, tapi juga harus yang tidak kelihatan ini diperhitungkan. Oke. Dalam upaya mencegah kecelakaan K3, kita bisa pertama adalah kita mengidentifikasi, ya, kita memantau ada tidaknya kondisi atau tindakan tidak aman, ya. Kemudian pembinaan pengawasan, yaitu jelas kalian tuh pasti kalau masuk perusahaan dilatih tentang SOP. Kalau enggak, kalian harus tanya ya SOP-nya itu gimana. Kalian nggak boleh bekerja di luar SOP tersebut gitu. Nah, kemudian sistem manajemen ya. Ada prosedur dan aturan, ada penghargaan dan sanksi. Oke, budaya 5R ini sebenarnya mungkin dikenalkan dari Jepang ya. Budaya 5R itu apa sih? Yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Kalau meringkas ya, ini memilih barang yang diperlukan dan yang tidak diperlukan. Kemudian memilah barang yang sudah rusak atau barang yang masih dapat digunakan. Harus dibuang atau tidak, yang sering digunakan atau jarang penggunaannya. Kalian ringkas. Ya, kalau misalkan di Jepang kalian kerja atau di Taiwan itu mereka sudah ada kayak box-boxnya tersendiri ya, kalian harus kerja apa, ininya apa gitu ya. Rapi, barang-barang yang di kalian tuh jangan berserakan. Misalkan kalian workspace-nya di sini ya, nah kalian barang-barangnya jangan di sini, di sini, di sini, di sini nggak boleh. Kalau kayak gitu kalian pasti ditegur kalau di sana ya. Dan resik atau membersihkan semua tempat kerja ini ya, biar tidak apa. Ini bersih ini jangan dianggap remeh, karena kalau misalkan kalian nggak bersih, itu risiko untuk terjadinya kecelakaan itu justru tinggi. Ya, misalkan nih kalian nggak membersihkan terus kalian taruh baut kalian di sini, tiba-tiba ada yang lewat, nggak lihat, kepleset, terjadi kecelakaan kerja itu. Dan itu benar-benar memang sudah terjadi yang ibu sudah mengalami sendiri gitu ya. Maksudnya bukan karena ibu, tapi ibu menguruskan mereka ini yang kena kecelakaan kerja. Rawat adalah mempertahankan 3 kondisi dari di atas itu, di sini, dari waktu ke waktu. Kemudian rajin. Kalau kalian itu harus rajin ya, harus mendisiplinkan diri untuk melakukan ini, 4 ini. Oke. Syarat dasar dari K3 itu mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja, mencegah, mengurangi atau memadamkan kebakaran. Ya, kalian tahu sendiri lah ya, pokoknya K3 itu seperti apa. Oke. Nah, ini alat perlindungan diri. Ini kalian harus paham betul ya, kalian kerjanya sama apa dan harus ada alat pelindung diri. Kalau misal kalian nanti kerja dan kalian nggak dapat alat pelindung diri ini, kalian harus tanyakan, ini gimana K3-nya? Ya, kalian harus benar-benar tanyakan kan, kenapa K3-nya? Kenapa kita nggak pakai pelindung kepala? Padahal kita bisa jadi barang-barang kayak crane itu jatuh menimpa kepala. Nah, gimana? Padahal kalian pakai kren gitu ya, terus kalian nggak dikasih pelindung kepala. Selesai kalian kerennya jatuh, ya kan? Oke, that's it untuk limbah B3 dan K3. Untuk tugasnya saya nanti post di Google Classroom, jadi ditunggu aja. Untuk yang ini, sekian sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.